berapa sih Mbak? Di mana Shopee? Iya, 100 lebih. 100 lebih, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratih yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah Sustainability Accounting. Oke. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada perusahaan PT PLN Persero tahun 2020. Oke, langsung di sini kami beranggota 8 dengan saya sendiri sebagai presidir, Reza Bistio. Dan sini saya sebagai bagian keuangan 3 dan pada Mayanti. Saya Tara Panunita sebagai keuangan 2. Saya Irfan Rosami sebagai keuangan 1. Saya Berkat dari Putra Laya sebagai CSA 1. Saya Fitri Sofia sebagai CSA 2. Saya Hati Apriani sebagai masyarakat. Saya Wulan Susiani sebagai masyarakat. Oke, langsung aja kita mulai. Saya akan menjelaskan visi dan misi PT PLN Persero. Visinya menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Dan misinya yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi perusahaan PT PLN. Di tengah perubahan dunia yang semakin cepat, PLN dituntut selalu di depan selangkah lebih maju. Baik itu dari segi perkembangan teknologi, kualitas, pelayanan, dan berkomitmen melakukan pengembangan model bisnis secara berkelanjutan. Bagi PLN, tantangan global bukan merupakan suatu ancaman, melainkan peluang bagi PLN untuk terus beradaptasi dengan melakukan berbagai strategi keberlanjutannya, yaitu dengan mengembangkan kualitas pelayanan dan produk, meningkatkan kompetensi SDM, maupun aspek penting lainnya demi mewujudkan pelayanan bertaraf kelas dunia yang tentunya mempengaruhi kinerja berkelanjutan perusahaan. PLN bertekad untuk memaksimalkan kinerja dan kontribusinya bagi pencapaian berbagai rumusan tujuan keberlanjutan SDGs dengan mempertimbangkan luasnya areal operasional PLN serta luasnya dampak kehadiran tenaga listrik bagi seluruh aspek kehidupan sosial, kemasyarakatan maupun aspek sosial dan lingkungan. PLN menjalankan inisiatif strategi dalam 3 kelompok besar, yakni inisiatif strategi bidang operasional dan ekonomi, yang kedua inisiatif strategi bidang lingkungan, serta inisiatif strategi bidang sosial kemasyarakatan. Yang pertama, inisiatif strategi bidang operasional dan ekonomi. Untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek ekonomi, PLN menerapkan berbagai inisiatif strategi untuk memasok tenaga listrik kepada para pelanggan sesuai dengan kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, serta dengan harga yang terjangkau melalui operasi perusahaan yang efisien. Gambaran inisiatif strategi yang PLN diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik sesuai dengan karakteristik pelanggan, diantaranya yang pertama, guna memenuhi permintaan mayoritas pelanggan yang membutuhkan kemudahan layanan dan harga yang terjangkau, maka PLN menyediakan berbagai inisiatif pelayanan, diantaranya layanan token, PLN Mobile, program insentif, produk Super Wow, produk Super Merdeka, UMKM atau IKM, produk makin produktif, dan lain sebagainya. Kedua, guna memenuhi permintaan pelanggan spesifik yang membutuhkan pasokan listrik dengan tingkat keandalan tinggi, seperti pada industri berteknologi tinggi dan industri yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan. Kami menerapkan layanan khusus dengan tarif sesuai kesepakatan para pihak. Dalam memenuhi permintaan pasokan tenaga listrik kepada para pelanggan sesuai dengan karakteristik kebutuhan utamanya tersebut, PLN tetap
tetap mengedepankan efisiensi operasional untuk memaksimalkan kinerja keuangan perseroan. Detail inisiatif strategi di bidang layanan lainnya maupun pengembangan kemampuan pasokan tenaga listrik untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan dapat dilihat pada uraian kinerja pelayanan PLN dan uraian listrik. Untuk kesinambungan pembangunan bangsa, sementara itu untuk memaksimalkan kontribusi di bidang ekonomi, PLN menerapkan kebijakan penggunaan komponen produksi dalam negeri dan menjalankan kerjasama erat dengan para pemasok sebagaimana diuraikan pada pembahasan kinerja aspek ekonomi. Nah, kedua ada inisiatif strategi di bidang lingkungan. Untuk mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek lingkungan, kami menerapkan 3 kebijakan untuk menurunkan emisi GRK dari seluruh pembangkit dan dalam pengelolaan PLN, yaitu yang pertama memprioritaskan pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang kedua, pengalihan bahan bakar dan pemanfaatan gas buang. Yang ketiga, penggunaan teknologi rendah karbon dan efisien. Realisasi kebijakan tersebut diantaranya diterapkan melalui inisiatif strategi program atau transformasi green, yakni suatu program terukur dengan tujuan meningkatkan bauran sumber energi (EBT) dari sekitar 7,8% di akhir 2019 menjadi 23% di akhir 2025 mendatang. Terdapat 6 program peningkatan bauran sumber energi EBT yang PLN pertimbangkan, yaitu yang pertama co-firing PLTU dengan biomasa, yang kedua konversi PLTD ke EBT, yang ketiga pengembangan PLTS X mining atau tambang, yang keempat pengembangan multipurpose dam atau PLTA, yang kelima program large scale EBT atau PLTA, yang terakhir program large scale EBT atau PV floating. Yang terakhir ada inisiatif strategis di bidang sosial. Sementara itu, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan pada aspek sosial, PLN merealisasikan inisiatif strategi berupa peningkatan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan program PKBL dan program CSR perseroan. Selain itu, PLN juga berupaya meningkatkan kinerja mitigasi dan pengelolaan aspek K3, pengelolaan SDM dan peningkatan kualitas layanan, di mana uraiannya masing-masing akan dijelaskan pada uraian keselamatan dan kesehatan kerja, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia, serta kinerja pelayanan PLN. Selanjutnya ada ancaman perusahaan PT PLN. Ancaman PLN adalah perubahan iklim skala global dikarenakan secara umum disepakati bahwa sumber utama emisi GRK adalah penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi, baik digunakan untuk sumber energi pembangkit listrik, sumber energi untuk kebutuhan rumah tangga, maupun sumber energi untuk alat transportasi. Sementara hutan-hutan tropis di kawasan Katulistiwa maupun di kawasan lainnya berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menyerap emisi GRK atau CO2 pada proses fotosintesa dan menghasilkan oksigen, sehingga dengan demikian akan terjadi keseimbangan kandungan CO2 dalam atmosfer. Kehadiran tenaga listrik secara umum memberikan berbagai manfaat positif pada aspek sosial maupun ekonomi, dan tidak ada dampak negatif pada kedua aspek ini, mengingat berlimpahnya manfaat positif terhadap perbaikan kehidupan sosial maupun ekonomi. Kecukupan pasokan tenaga listrik menjadi salah satu butir penilaian daya saing suatu negara. Satu-satunya dampak negatif dari kehadiran tenaga listrik adalah pada aspek lingkungan, yakni proses produksi tenaga listrik yang sebagian besar masih menggunakan sumber energi fosil, baik batu bara, BBM, dan gas. Selanjutnya ada peluang perusahaan PT PLN. Oleh karenanya, dalam mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan, kami berfokus pada upaya mengoptimalkan seluruh manfaat pada aspek sosial dan ekonomi dari kehadiran tenaga listrik melalui perluasan akses, perbaikan proses bisnis, perbaikan standar layanan dengan menerapkan berbagai inovasi. Pada saat
bersamaan kami berupaya meminimalisir dampak negatif dari produksi tenaga listrik terhadap lingkungan dengan menjalankan beragam program pengelolaan lingkungan. Seluruh upaya tersebut telah tercakup dalam inisiatif strategis transformasi PLN yang PLN canangkan. PLN menyadari bahwa isu lingkungan merupakan isu global yang telah menjadi perhatian dunia internasional, di mana tuntutan keterbukaan informasi publik dan komitmen Indonesia yang semakin kuat, ditambah regulasi lingkungan yang harus dipatuhi yang tentunya memerlukan sumber daya yang memadai. Oleh karenanya, untuk memastikan optimalnya berbagai program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan, PLN merealisasikan program-program peningkatan kompetensi di jajaran PLN mengenai isu-isu keberlanjutan, terutama dalam memitigasi risiko-risiko sosial dan lingkungan dalam realisasi investasi infrastruktur dan operasi ketenaga listrikan. PLN juga bertekad untuk menjalin kerjasama erat dengan seluruh pemangku kepentingan guna mensukseskan realisasi program-program dukungan pencapaian tujuan keberlanjutan. Selanjutnya dibacakan oleh CSR 1. CSR 1. Ya, ada kegiatan CSR perusahaan PT PLN dibagi menjadi 3, yaitu program kemitraan, program bina lingkungan, dan tanggung jawab sosial lingkungan. Adapun program aspek ekonomi ada 3. Yang pertama, pinjaman untuk membiayai modal kerja atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Yang kedua, pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek guna memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. Yang ketiga, beban pembinaan. Beban pembinaan ini ada 3. Yang pertama, untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan, serta untuk pengkajian atau penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan. Yang kedua, beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% dari dana program kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan. Yang ketiga, beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan. Adapun program aspek lingkungan, yang pertama, bantuan bencana alam untuk ketahanan pangan, pemberian peralatan medis, dan pendukung lainnya untuk wabah COVID-19 di seluruh Indonesia. Bantuan kebakaran hutan di Kalimantan, bantuan erupsi Gunung Ile Lewetolok di Bangka Belitung, sembako korban banjir Wajo di Jawa Timur, program PLN Peduli Puskesmas di Kota Mataram. Yang kedua, bantuan pelestarian alam atau peduli lingkungan untuk program pelatihan dan pendampingan pengelolaan dan pengolahan sampah menjadi energi atau TOSS. Program penghijauan untuk konservasi mata air dan penanaman tanaman produktif, konservasi penyu Skowiyambe, dan program PLN Green School. Yang ketiga, bantuan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan dan renovasi taman pendidikan Zazizu Bangka Tengah, pemberian beasiswa putra-putri TNI Polri, bantuan pembangunan sekolah dan pesantren di Probolinggo, Subang, Tegal, Surabaya, dan Depok. Pembangunan dan pembinaan rumah kreatif BUMN di Denpasar, Nabire, Lampung, Lombok, dan Selayar. Ada yang keempat, bantuan pengembangan sarana umum untuk pembuatan PJU tenaga surya dan pompa tenaga surya di Kupang, penerangan lampu jalan di Jayapura, pembuatan drainase dan talut lapangan di Banyumas. Yang kelima, bantuan peningkatan kesehatan untuk pencegahan dan peduli dampak COVID-19, program penekanan angka sunting Kupang, pemberian ambulans di Bogor dan Bekasi,
dukungan kesehatan gizi ibu hamil dan anak di Kapuas. Yang keenam, bantuan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan untuk bantuan pembangunan Masjid At-Tanwir, program Dharma Canti Tahun Baru Caka 1942, sarana ibadah dan pembagian sembako bagi jemaat yang kurang mampu di Kupang, pembangunan dan pemugaran ramah ibadah di Manado, Balim Jawa Timur, Maluku dan Aceh, dan bantuan sarana ibadah lainnya. Yang ketujuh, bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan untuk peningkatan perekonomian di daerah 3T atau daerah tertinggal dengan pemberian sambung listrik gratis di NTT, pengadaan mesin panen padi di Magetan, peningkatan ekonomi kawasan pariwisata di Manado. Adapun program aspek sosialnya, yang pertama, program pelestarian alam dengan dilaksanakannya PLN Green, pembangunan sistem irigasi pertanian, pembangunan desa wisata hutan umbul kendi, serta bangunan pelestarian alam lainnya. Yang kedua, program sosial dan pengentasan kemiskinan berupa program ketahanan pangan, bantuan pemasangan listrik gratis, pengembangan tahan menjadi lebih produktif, serta kegiatan lainnya. Yang ketiga, program bantuan bencana alam dengan adanya program penanggulangan pandemi COVID-19, pembuatan truk PLN peduli untuk bencana alam, serta kegiatan lainnya. Yang keempat, program pendidikan atau pelatihan berupa beasiswa PTN Karya Salemba 4, bantuan peralatan lab STDI, ITB, pembuatan teaching STITB, pembuatan teaching studio FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. ya, Unpad, serta kegiatan lainnya. Yang kelima, program peningkatan kesehatan dengan bantuan preventif, perlengkapan medis dan non medis untuk pandemi COVID-19, bantuan ambulans dan kegiatan lainnya. Yang keenam, program pengembangan sarana umum berupa bantuan majelis desa adat di Bali, pembangunan kandang sapi komunal di desa Kacilan, perbaikan drainase desa Sukaresa, dan kegiatan lainnya. Yang ketujuh, program sarana ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu pembangunan dan renovasi rumah ibadah, pemberian sarana dan prasarana penunjang kegiatan ibadah dan kegiatan lainnya. Selanjutnya, setelah disebutkan program-program kegiatan CSR perusahaan PLN, saya akan menyebutkan rincian dari program-program tersebut. Yang pertama, program kemitraan yang menyalurkan dalam program bentuk. Rinciannya itu adalah PT PLN turut serta dalam pembinaan sektor usaha mikro kecil menengah di tengah pandemi COVID-19. Sampai hari ini, PLN memiliki 6.355 UMKM yang tersebar di 29 rumah BUMN. Melalui program kemitraan dan bina lingkungan dan CSR PLN, terdapat sekitar 30 mitra binaan yang diberikan bantuan sumber daya program kemitraan dan ada 68 yang diberikan bantuan CSR. Mengingat situasi pandemi yang secara ekonomi cukup sulit, maka PLN turut membantu UMKM bertahan di tengah beratnya kondisi perekonomian dengan memberikan setidaknya 2 stimulus. Stimulus pertama yaitu keringanan angsuran dengan menurunkan besar angsuran pinjaman dan atau memperpanjang jangka waktu angsuran bagi UMKM. Yang kedua, keringanan biaya penyambungan sampai 75% bagi UMKM atau IKM yang akan melakukan tambah daya. Lalu ada program bina lingkungan. Rincian untuk poin yang nomor 1 adalah PLN menyerahkan 22 set bantuan alat pemadam kebakaran portable kepada Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran di Provinsi Kalimantan. Lalu PLN untuk wilayah Nusa Tenggara Timur memberikan bantuan uang untuk warga terdampak erupsi Gunung Wontolo. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di posko utama pengungsian. Selain itu, PLN Lembata telah memberikan bantuan penerangan listrik secara gratis kepada warga terdampak sejak 20 November hingga 12 Desember 2020. Bantuan sembako
trauma healing dan 9.000 paket masker juga turut disalurkan kepada pengungsi melalui posko utama milik Pemkab Lembaga. PT PLN Unit Induk Wilayah Suraga menyalurkan bantuan 300 paket kebutuhan untuk warga terdampak banjir Wajo, Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung manajer PLN kepada warga terdampak banjir Wajo. Lalu program bantuan bina lingkungan PT PLN UP3 Mataram Peduli Tim Medis COVID-19 ini berupa alat pelindung diri hazmat cover on 100 sebanyak 80 pieces, kacamata Google sebanyak 40 pieces, sarung tangan medis sebanyak 8 box isi 100 pieces per box, masker medis sebanyak 12 box isi 50 pieces, dan suplemen dan vitamin sebanyak 80 paket yang dibagikan kepada 4 puskesmas. Bantuan yang diberikan berupa APD dan suplemen untuk tenaga medis yang bertugas di puskesmas yang dalam kesempatan ini hanya 4 puskesmas di Kota Mataram. Mengingat penyebaran COVID-19 yang paling banyak pasien terpapar adalah Kota Mataram. Keempat puskesmas itu antara lain Puskesmas Tanjung Karang, Puskesmas Ampena, Puskesmas Pejeruk, dan Dasan Agung. Lalu untuk rincian yang poin kedua adalah Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan program teknologi olah sampah di sumbernya secara lengkap. Pelaksanaan program TOSS di Ende ditandai dengan penandatanganan kerjasama implementasi TOSS menjadi bahan baku energi kerakyatan antara Kabupaten Ende, PT PLN UPK Flores, Kamstora.com, dan organisasi nirlaba Aceh yang dilaksanakan secara langsung di kantor Bupati Ende dan disaksikan secara virtual oleh peserta undangan. Realisasi dari TOSS di Kabupaten Ende ini menjadi solusi permasalahan didominasi oleh sampah biomasa seperti daun, ranting, rumput, limbah perkebunan, limbah pertanian, dan sampah organik lainnya. Skema besar dari program TOSS ini adalah mendukung PT PLN dan pemerintah pusat dalam program co-funding pada PLTU Roka. Melalui program co-funding ini, perekonomian masyarakat di Kabupaten D diharapkan akan lebih digiatkan. Selain itu, program co-funding ini diharapkan mampu mendukung pemerintah pusat dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Produk TOSS ini juga mampu dimanfaatkan untuk masyarakat di Kabupaten D yang sampai saat ini masih menggunakan bahan bakar rumah tangga berupa minyak tanah dan kayu bakar. Produk TOSS dapat digunakan untuk kompor rumah tangga ramah lingkungan yang dapat diproduksi oleh usaha kecil menengah. Lalu PLN menanam 1.500 pohon produktif yang terdiri dari 4 jenis pohon, yaitu kepala banda sebanyak 600, jagung menteng sebanyak 200, kenari sebanyak 200, dan mahoni sebanyak 500 di kawasan sumber mata air Bohoy atau Desa Hadang atas Kecamatan K Besar Kabupaten Maluku Tenggara. Program penanaman pohon ini dilaksanakan semata-mata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber mata air, menjaga dan melindungi sumber daya air Hadang sebagai kita PDAM tetap lestari dan berkelanjutan. PT PLN menyerahkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR bagi pembangunan konservasi penyu di Skoyambe, Kota Jayapura, Papua. Bantuan tahap kedua ini merupakan program pihaknya yang bertujuan bukan hanya sebagai usaha melestarikan salah satu hewan kacang punah, namun juga upaya memberdayakan masyarakat Skoyambe dan sekitarnya. Sebelumnya, PLN telah menerima bantuan dalam bentuk dana pada tahun 2018, di mana bekerja sama dengan kelompok konservasi penyu setempat sebagai pengelola. Rencananya, lokasi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu konservasi penyu yang juga merupakan tujuan wisata edukasi untuk masyarakat. Lalu PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat melalui program PLN Peduli membangun Ekoschool Nusantara di Sengkol wujud Lombok Tengah, mengusung slogan Education, Environment, dan Ekonomi. Ekoschool diharapkan dapat menjadi tempat bersinergi untuk membangun SDM yang unggul, terutama di Lombok Tengah. Ekoschool ini akan menjadi ruang belajar alternatif bagi anak-anak dan terbuka untuk umum. Sesuai namanya, Ekoschool dapat membangun kesadaran melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, diantaranya mengolah sampah
berkebun yang tentunya hal yang bernilai positif dan bermanfaat untuk anak-anak. Berharap melalui ekoskul ini anak-anak dapat memperoleh materi tentang kelistrikan sejak dini seperti cara menggunakan listrik yang aman, manfaat listrik untuk sekitar, dan yang lain-lain. Mengusung konsep sekolah berwawasan lingkungan, sekolah ini dibuka untuk masyarakat umum. Selama pandemi COVID-19 ini, sekolah akan dibuka selama 2 kali seminggu dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Kedepan pengelola ekoskul Nusantara ini dilakukan oleh LEIC, Lombok Eco International Foundation. Lalu untuk poin yang ketiga, rinciannya adalah memperingati Hari Pahlawan dengan penuh makna. BUMN bersinergi memberikan apresiasi untuk pahlawan dalam program beasiswa perguruan tinggi putra-putri TNI dan Polri. Sebanyak 34 BUMN donatur berpartisipasi salurkan dana dalam program yang ditujukan kepada 2.200 putra-putri TNI dan Polri yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Di Surabaya, seremoni penyerahan siswa kepada 393 putra-putri TNI digelar secara virtual di Menara Mandiri. Penerima beasiswa di Jawa Timur terdiri dari putra-putri Mabes TNI 2 orang, 151 TNI Angkatan Darat, 99 TNI Angkatan Laut, 54 TNI Angkatan Udara, 87 Polri dengan jumlah bantuan dana pendidikan sebesar 5 juta setiap anak. Dari total bantuan tersebut, PLN Peduli turut berkontribusi sebesar 765 juta dengan total 153 penerima. Persyaratan penerima bantuan pendidikan ialah dia menerima beasiswa atau bantuan pendidikan dari pihak lain, berkomitmen menggunakan bantuan pendidikan untuk kepentingan pendidikan di perguruan tinggi minimal di semester 3 IPK lebih dari 3, serta merupakan putra-putri kandung anggota TNI dan Polri yang masih aktif bertugas dengan pangkat perwira pertama. Lalu PLN mempunyai program pelatihan webinar untuk UMKM. Dalam waktu 2 bulan sudah ada 2.293 peserta dari UMKM yang sudah mengikuti pelatihan sebanyak 41 kelas webinar yang dibuka untuk UMKM yang berasal dari seluruh Indonesia. Kegiatan webinar ini dilakukan melalui wadah rumah kreatif BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia. Rumah kreatif BUMN ini menjadi wadah UMKM untuk mendapatkan pelatihan dan pembinaan agar dapat meningkatkan usahanya. PKB juga memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih baik lagi. PKB PLN yang secara aktif melaksanakan pelatihan webinar adalah daerah PKB Gunung Kidul, Denpasar, Bandar Lampung, dan Aceh Utara sudah memiliki PKB di daerahnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM tidak hanya berfokus di kota besar saja, tetapi sampai ke pelosok negeri. Fokus utama dari program ini adalah untuk membantu UMKM secara konsisten agar terus dapat bertahan secara mandiri dari dampak ekonomi yang dialami oleh pandemi COVID-19. Salah satu contoh program yang dilaksanakan adalah strategi menjual produk selama masa pandemi dan pelatihan menjual barang atau jasa di marketplace yang tersedia. Lalu untuk rincian poin yang keempat, PLN di Induk wilayah Papua dan Papua Barat memberikan bantuan 5 unit lampu penerangan jalan dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cenderawasih kepada pemerintah Kota Jayapura. Lalu poin yang kelima, rinciannya adalah PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur memberikan pelatihan kepada puluhan kader posyandu di Desa Kolbando, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Pulau Timur sebagai upaya pencegahan kekatilan pada anak-anak setempat. Fokus utama pelatihan yang kami gelar melalui program PLN Peduli ini yakni pada pentingnya pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Pelatihan digelar selama 7-8 Juli dengan menggandeng pemerintah daerah serta yayasan jaringan peduli masyarakat di Desa Kolbando dan melibatkan sekitar 20 kader posyandu di Desa Kolbando. Pelatihan itu juga bagian dari program inti Desa Bebas Stunting, yaitu yang berjalan selama 6 bulan ke depan dengan disertakan pula pemberian asupan gizi bagi balita dan ibu hamil. Terdapat 53 balita di Desa Kolbando yang diantaranya 23 anak mengalami kurang gizi, 12 anak mengalami gizi buruk, dan 12 anak mengalami kekeringan. Oleh karena itu, pelatihan kepada para kader posyandu tersebut merupakan hal penting dan
menggunakan angka kebetulan pada masa mendatang. Selanjutnya, dalam rangka peringatan Hari Listrik Nasional ke-75, PLN membagikan 4 unit ambulan kepada sejumlah yayasan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Ada 4 yayasan pertama, yaitu Yayasan Al-Ikhlas Cibitung, Yayasan Astabah, Yayasan Bina Rumah, dan Yayasan Tasamu. Pemberian ambulan dianggap penting lantaran wilayah tersebut masuk dalam zona merah COVID-19. Lalu sebanyak 3 unit ambulans didonasikan kepada 3 yayasan di wilayah Bogor, yaitu Yayasan Najib Syahlani, Kecamatan Caringin, Yayasan Pendidikan Asya Ada, Kecamatan Gunung Putri, dan Yayasan Miftahul Khair, Kecamatan Dramaga, yang tiganya masih berada di wilayah Kabupaten Bogor. Selain donasi 3 unit ambulans, PLN UP3 Bogor juga sempat mengadakan santunan yatim serta kerjasama dengan pemerintah Kota Bogor untuk mensukseskan rumah belajar dengan donasi gadget serta sejumlah dana agar proses belajar mengajar dari mahasiswa kurang mampu dari Kota Bogor bisa terbantu. Lalu untuk poin yang terakhir, rinciannya adalah PLN terus berinovasi agar dapat menghadirkan listrik ke wilayah 3T atau terdepan, tertinggal, terluar, yang tidak memungkinkan terhubung ke jaringan distribusi PLN. Salah satunya adalah dengan membangun stasiun pengisian energi listrik di Desa Kabaja, Kecamatan Madunganga, Kabupaten Sumbar Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan oleh PLN UIW Nusa Tenggara Timur. Selain membangun SPEL, PLN melalui program CSR PLN Peduli memberikan bantuan alat penyimpanan daya listrik kepada 161 kepala keluarga. Total biaya pembangunan SPEL dan penyediaan APDAL untuk masyarakat desa mencapai 1,7 miliar. Untuk saat ini pemanfaatan SPEL dan APDAL merupakan solusi tercepat untuk menerangi desa-desa yang masih gelap dan sulit dijangkau. APDAL yang merupakan alat penyimpanan energi listrik berbasis baterai dengan kapasitas watt hour yang dapat diisi ulang pada SPEL yang memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya sebagai sumber energi. Lalu untuk kegiatan TJSL yang dilakukan oleh PT PLN itu, poin yang pertama rinciannya adalah PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan daerah istimewa Jakarta memberikan bantuan pemasangan meter listrik irigasi kepada para petani sebagai bagian dari program Electrifying Agriculture dan dalam upaya mendukung program ketahanan pangan nasional. Program pemasangan tersebut diberikan kepada 35 kelompok tani dan gabungan kelompok tani yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar. Program Electrifying Lifestyle yang dimaksud dengan Electrifying adalah gaya hidup baru yang mengedepankan Tolong kirim laporan keberlanjutan dari WA itu. pisan dan mengarah ke penggunaan tools yang ramah lingkungan berbasis listrik. Bantuan tersebut juga merupakan bentuk sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah di mana biaya penyambungan listrik sepenuhnya oleh Pemda Kabupaten Karanganyar. Dengan irigasi melancar, maka akan berdampak pada kualitas hasil panen dan petani tidak akan lagi takut kekurangan air pada saat musim kemarau. Lalu untuk poin yang kedua, rinciannya adalah PLN Jateng dan Nasional Jakarta memberikan bantuan kepada 200 pelanggan di Kabupaten Magelang berupa pemasangan listrik baru 450 MW. Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh General Manager PLN yang berharap bantuan tersebut dapat meringankan dampak COVID-19 khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Menurutnya di masa pandemi sekarang ini berbagai sektor di Kabupaten Magelang telah terkena dampaknya, tidak terkecuali pariwisata dan UMKM. Maka melalui bantuan ini daerah setidaknya bisa memberikan keringanan bagi para pelaku usaha baik di bidang pariwisata, UMKM maupun yang lainnya. Di tahun 2020 ini PLN sudah memberikan bantuan pemasangan listrik gratis 450 MW di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 1.659 unit. Selain itu, PLN juga memberikan bantuan stimulus dalam rangka mengurangi dampak pandemi COVID-19. Bantuan stimulus tersebut berupa penggunaan listrik gratis pada pelanggan 450 MW tidak bayar sampai dengan bulan Desember. Sedangkan bagi pelanggan 900 MW hanya membayar 50% dari tagihan rata-rata per bulan. Penerima bantuan stimulus di Kabupaten Magelang sendiri saat ini tercatat mencapai 146.000 kakak
nilai mencapai 3,9 miliar. Rencananya pemberian bantuan stimulus dalam rangka mengurangi dampak COVID-19 ini akan terus ditambah hingga Desember mendatang. Lalu untuk poin yang ketiga, rinciannya adalah PLS melalui program PLS Peduli ikut serta mendukung program Pemuda Daerah Istimewa Jakarta mencegah penyebaran COVID-19. PLS ini pelaksanaan wilayah terlambat di Jakarta menyerahkan bantuan berupa 5 buah wastafel portable, hand sanitizer, 7.500 buah masker yang akan dibagikan. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh manajer UP3 Jakarta kepada Kasihan Kesiagaan BPBD Daerah Istimewa Jakarta. Bantuan ini khusus untuk membantu penanggulangan dan penyebaran COVID-19 yang sekaligus menghadapi kondisi new normal di Daerah Istimewa Jakarta. Kami juga memberikan keringanan kepada pelanggan rumah tangga subsidi mulai April sampai dengan Juni 2020 dan tarif industri dan bisnis skala kecil dari Mei sampai dengan Oktober 2020. Kegiatan PLN Peduli ini ditutup dengan pemasangan sanitizer ke beberapa dari komunitas wilayah Kabupaten Sleman Barat. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan instalasi wastafel portable sekaligus pengujian di Sleman. Lalu sebagai wujud dukungan perjuangan para tenaga medis YBPLN yang merupakan anggota forum utama bersama dengan PLN Peduli dan Gelora Energi Walau menjadi aksi peduli. Dukungan yang dilakukan dengan berbagi makanan siap saji untuk para petugas medis dan non medis yang berada di 4 rumah sakit di Jakarta, yaitu Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Rumah Sakit Persahabatan, RSCM, dan RSPI Sulianto Saroso. Sedikitnya ada 300 paket makanan dibagikan setiap harinya untuk makan siang dan malam. Dalam menjalankan aksi ini, YBMPLN menggunakan Solidarity Food Truck, yaitu sebuah truk yang sudah dimodifikasi menjadi dapur berjalan yang siap menyajikan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan. Aksi ini dilakukan selama 7 hari berturut-turut dengan mengerahkan 11 orang relawan yang terdiri dari 1 orang chef utama dan 10 chef pembantu. Aksi ini juga melibatkan para ibu rumah tangga di sekitar lokasi aksi yang mana suami mereka juga terkena imbas dampak COVID-19. Lalu untuk poin yang keempat, rinciannya adalah PT PLN memberikan bantuan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk pembangunan teaching studio di Universitas Padjadjaran. Pembangunan teaching studio ini sebagai bentuk dukungan PLN di bidang pendidikan dan mencetak generasi muda yang berkualitas. Bantuan tersebut sebagai dukungan PLN bagi mahasiswa dan aktivitas dan civitas akademi, fakultas ekonomi dan bisnis dalam sistem pengajaran dan praktika terutama pada masa pandemi ini yang pengajarannya dilakukan secara online. Pembangunan studio ini mulai direncanakan pada Oktober 2020 hingga pada Juni 2021 sudah dapat digunakan. Tujuan dibangunnya studio ini yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan melalui sistem pengajaran audiovisual dan praktikal, khususnya terkait ilmu akuntansi. Dengan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar mahasiswa dan berkembangnya aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu poin yang kelima, rinciannya adalah PLN Jakarta menyalurkan bantuan kesehatan untuk penanganan penyebaran wabah virus corona. Bantuan disalurkan kepada RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Puskesmas Palmerah 1 Jakarta Barat. PLN memberikan dana untuk membantu penanganan COVID di Jakarta berupa peralatan kesehatan yang terdiri dari 200 baju hazmat, 10 masker N95, 40 box masker bedah, 20 box sarung tangan. Bantuan ini diharapkan dapat membantu pencegahan penanggulangan penyebaran wabah COVID-19 bagi tenaga medis yang berperan sebagai garda terdepan untuk penanggulangannya. Lalu selain di Jakarta, bantuan juga diberikan di daerah Batam berupa alat pelindung diri kepada beberapa rumah sakit rujukan COVID-19. Bantuan disalurkan ke rumah sakit khusus infeksi Galang, RSBP Batam, RSUD Mumbung Fatimah, dan RS Bayangkara. Total bantuan CSR dan APD dan alkes yang diberikan sebanyak 600 pieces baju APD, 25 kotak hand 300 pieces masker, dan 50
Facial. PLN Batam juga membagikan sebanyak kurang lebih 2.939 paket sembako gratis kepada masyarakat Batam dan masyarakat di sekitar 8 lokasi pembangkit PLTG Mobile Power Plant tersebar yang terdampak pandemi COVID-19. Lalu poin yang terakhir, rinciannya adalah PT PLN unit induk wilayah Sultego melalui program biasa PLN Peduli menyerahkan bantuan bagi pembangunan 21 rumah ibadah umat Kristiani di Sulawesi Utara. Untuk bantuan pembangunan rumah ibadah ini sudah diserahkan sekitar 27 rumah ibadah di Sulut, 4 di Provinsi Sulawesi Tengah, dan 4 lagi di Provinsi Gorontalo. Sehingga total ada sekitar 35 rumah ibadah yang terdiri dari gereja, masjid, dan pura yang dibantu oleh PLN. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan distribusi perolehan nilai ekonomi pada PT PLN pada tahun 2020. Yang pertama, pembayaran pada mitra pemasok barang dan jasa senilai 236,90 triliun. Bunga kepada perbankan dan investor obligasi senilai 27,41 triliun. Pembayaran pajak pemerintah sebesar 6,29 triliun. Pembayaran gaji dan benefit karyawan senilai 24,96 triliun dan program PKBL DSA senilai 253,59 miliar. Dengan total nilai distribusi perolehan ekonomi tahun 2020 di PT PLN adalah sebesar 295,83 triliun. Adapun rincian dana CSA pada PT PLN tahun 2020 yang pertama dalam aspek ekonomi. Pada tahun 2020, PLN merealisasikan penyaluran dana program kemitraan atau PK senilai 693.750.000 dan melalui BUMN khusus senilai 1.776.000.000 rupiah. Dengan rincian dana yaitu yang pertama untuk industri dengan nilai 259.900.000 rupiah, perdagangan 334.800.000, jasa 25.050.000, perikanan 20 juta, dan penyaluran melalui BUMN khusus senilai 1.776.000.000. Maka jumlah untuk aspek ekonomi dalam penyaluran dana program kemitraan yang dilakukan oleh PT PLN adalah sebesar 2.415.750.000. Selanjutnya ada dalam aspek lingkungan. Berdasarkan risalah layak PS PT PLN pada tahun 2020 No NIS 10 garis miring 3/11/2019 tanggal 11 November 2019, alokasi anggaran program bina lingkungan adalah sebesar 100 miliar. Dengan rincian dana sebagai berikut. Yang pertama, bantuan bencana alam senilai 10.049.921.626 rupiah. Yang kedua, untuk bantuan pelestarian alam atau peduli lingkungan senilai 7.481.089.806 rupiah. Yang ketiga, bantuan pendidikan atau pelatihan senilai 27.369.152.625 rupiah. Yang keempat adalah bantuan pengembangan sarana umum senilai 12.386.386.994 rupiah. Yang kelima ada bantuan untuk peningkatan kesehatan senilai 6.455.484.000. Dan yang keenam adalah bantuan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan senilai 9.743.295.500 rupiah. Dan selanjutnya adalah bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan senilai 20.360.675.133 rupiah. Dengan realisasi untuk dana program bina lingkungan adalah sebesar 94.245.005.000
Rp2.684. Selanjutnya adalah aspek sosial. Rencana menjalankan program tanggung jawab sosial PLN pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 186 miliar dengan realisasi sebesar 156 miliar untuk melaksanakan program TJSL terutama di wilayah sekitar unit pembangkitan, penyaluran, transmisi, proyek kelistrikan dan unit jasa. Dengan rincian dana yang pertama, bantuan pelestarian alam atau peduli lingkungan senilai 10 miliar 520 juta 6.500 rupiah. Yang kedua, bantuan sosial dan pengentasan kemiskinan senilai 52 miliar 800 juta 934.312 rupiah. Yang ketiga, bantuan bencana alam senilai 5 miliar 614 juta 193.159 rupiah. Yang keempat, ada bantuan untuk pendidikan atau pendidikan senilai 46 miliar 413 juta 250.100 rupiah. Selanjutnya, bantuan peningkatan kesehatan yaitu senilai 15 miliar 676 juta 864.273 rupiah. Dan bantuan pengembangan sarana umum senilai 15 miliar 80 juta 560.594 rupiah. Bantuan sarana ibadah dan kegiatan keagamaan senilai 8 miliar 82 juta 678.000. Dan administrasi dan operasional senilai 2 miliar 744 juta 7.798 rupiah. Dengan jumlah untuk program tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh PLN pada tahun 2020 yaitu sebesar 156 miliar 932 juta 500.376 rupiah. Maka dari ketiga aspek tersebut, dana CSA pada PT PLN pada tahun 2020 yang terrealisasikan adalah sebesar 253 miliar 593 juta 256.420 rupiah. Selanjutnya yaitu terkait dengan rincian dana atas pengeluaran kegiatan pada program CSR tersebut. Terdapat penyaluran dana pada program bina lingkungan yang pertama yaitu pada bantuan bencana alam, yang dimana PLN pada unit lingkup wilayah Nusa Tenggara Timur ini memberikan bantuan uang senilai 1 juta rupiah untuk warga terdampak erupsi Gunung Idaya Solo. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis di posko utama pengungsian. Yang kedua yaitu pada bantuan pelestarian alam atau peduli lingkungan. Di sini pada PT KAI Hero menyerahkan bantuan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR bagi pembangunan konservasi penyu di Owiarte, Kota Jayapura, Papua senilai 250 juta rupiah. Selanjutnya pada bantuan pemberian beasiswa putra ataupun putri TNI Polri di Surabaya, yaitu seremoni penyerahan beasiswa sebesar 1.965 juta rupiah kepada 393 putra-putri TNI ini yang dimana digelar secara virtual di Bandara Mandiri. Penerima beasiswa di Jawa Timur terdiri dari putra-putri Mabes TNI 2 orang, 151 TNI Angkatan Darat, 99 TNI Angkatan Laut, dan 54 TNI Angkatan Udara, dan 87 Polri. Dengan jumlah bantuan dana pendidikan sebesar 5 juta setiap anak. Dari total bantuan tersebut, PLN Peduli turut berkontribusi sebesar 765 juta dengan total 153 penerima. Selanjutnya yaitu bantuan penerangan lampu di Jalan Jayapura, yang dimana PLN unit induk wilayah Papua dan Papua Barat ini memberikan bantuan 5 unit lampu penerangan jalan senilai 260 juta dalam rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional di Bumi Cendrawasih kepada pemerintah Kota Jayapura. Selanjutnya yaitu penyaluran dana pada program tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang dimana yang pertama yaitu bantuan pembangunan sistem irigasi pertanian PLN unit induk distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan bantuan pemasangan meter listrik irigasi kepada para petani sebagai bagian dari program agrikultur
dan dalam upaya mendukung program ketahanan dan pangan nasional. Bantuan tersebut juga merupakan bentuk sinergi antara PLN dengan pemerintah daerah di mana penyambungan ditanggung sepenuhnya oleh Pemda Kabupaten Karanganyar dengan nilai total sebesar Rp118.772.500. Yang kedua yaitu bantuan pemasangan listrik gratis. Yang pertama, PLN ini telah memberikan bantuan pemasangan listrik gratis sebesar 450 volt ampere pada Kabupaten Magelang dengan sebanyak 1.659 unit dengan total biaya sebesar 1,2 miliar. Kemudian kepada para pengguna listrik gratis pada pelanggan 450 volt ampere ini tidak bayar sampai dengan bulan Desember. Sedangkan bagi pelanggan dengan pemasangan listrik 900 volt ampere ini hanya membayar 50% dari tagihan rata-rata per bulannya. Yang dimana penerima bantuan sendiri ini telah mencapai 146.000 per kartu keluarga dengan nilai mencapai 3,9 miliar. Selanjutnya, pada bantuan program peningkatan kesehatan dengan bantuan preventif perlengkapan medis dan non-medis untuk pandemi COVID-19, bantuan ambulans dan kegiatan lainnya. Di sini PLS Jakarta menyalurkan bantuan kesehatan untuk penanganan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19 ini. Bantuan disalurkan kepada RSUD Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Puskesmas Palmerah 1 Jakarta Barat. PLN memberikan 100 juta rupiah untuk membantu penanganan COVID di Jakarta berupa peralatan kesehatan yang terdiri dari 200 baju hazmat, 10 box masker N95, 40 box masker bedah, dan 20 box sarung tangan. Namun dalam hal ini saya ingin menjelaskan bahwa tidak secara keseluruhan pada rincian penyaluran dana yang diberikan tidak secara rinci dijelaskan. Jadi dalam hal ini PT PLN tidak melampirkan secara transparan laporan tersebut, baik dalam laporan tahunan per tahun 2020 maupun laporan keberlanjutan di tahun 2020. Emang ini latihan dulu. Tinggal posisinya aja yang salah. Oke, selanjutnya gimana untuk masyarakat bulan yang mana? Itu bulannya. Waalaikumsalam. Apa benar ini dengan Bupati Magelang? Iya. Nah, ini dia siapa? Kami dari pihak PT PLN, Ibu. Iya, silakan. Nah, terima kasih, Ibu. Jadi kedatangan kami di sini, kami dari pihak PT PLN ingin memberi bantuan Ibu. Kan ada Dalam hal poin ini ya. bantuan yang kami berikan bermaksud sebagai bentuk meringankan dari dampak COVID-19 khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu, Ibu. Oke, bantuannya seperti apa ya, Pak? Bantuannya itu seperti pemasangan listrik baru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan dari bagian keuangan perusahaan kami. Jadi ini memberikan bantuan tersebut yang mana bantuan dari kami yaitu pada pemasangan listrik dengan sebesar 450 volt ampere ini dapat pembelian secara gratis, yang dimana hari ini tersebar sebanyak 1.569 unit, yang mana dana yang kami keluarkan itu sebanyak 1,2 miliar. Selanjutnya pada pengguna pelanggan yang sudah memasang listrik dengan sebesar 450 volt ampere ini, mereka mendapatkan pembelian gratis sampai dengan bulan Desember. Selanjutnya bagi pelanggan yang telah memasang pemasangan listrik sebesar 900 volt ampere ini, mereka dapat membayar 50% saja dari tagihan rata-rata setiap bulannya. Dana ini dapat diterima kepada 146.000 per kakak, yang dimana dana yang kami keluarkan itu sebanyak
3,9 tadi. Terima kasih atas bantuannya. Insya Allah akan saya sampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini sebagai bentuk bukti kami telah memberikan bantuan kepada pihak Kota Magelang. Ini saya ada sebagai simbolis. 1, zoom. Baik Ibu, Ini tiang listrik ya kali niatnya? Enggak, bukan. Oke. Baik, ini sebagai simbolis dari perusahaan kami. Baik, saya terima ya. Saya mau Foto dulu dong. Publikasi ya. Oke. Baik Ibu, mungkin itu saja maksud kedatangan kami ke sini. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Ibu. Iya. Oh, ada lagi. Ini yang masih bantuan listrik? Iya. Oh, masih. Jadi kayak nilai teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah hadir dan ikut berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Jadi langsung saja, pada intinya saya maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak-Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk menginformasikan bahwasannya kami mendapatkan bantuan dari perusahaan PLN untuk masyarakat Kabupaten Magelang. Bantuan ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak COVID-19. Adapun bantuan yang diberikan, yang pertama ada bantuan pemasangan listrik gratis 450 volt di wilayah Kabupaten Magelang sebanyak 1.659 unit dengan total biaya sebesar 1,2 miliar. Lalu ada penggunaan listrik gratis pada pelanggan 450 volt tidak membayar ya sampai dengan bulan Desember. Terus untuk pelanggan 900 volt hanya membayar 50% dari tagihan rata-rata per bulan. Dan penerimanya ada lebih dari 146.000 kakak dengan nilai mencapai 3,9 miliar. Selanjutnya apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya Bu, Ya. kira-kira bantuan tersebut akan kapan direalisasikannya? Baik, menurut informasi dari pihak terkait, bantuan ini akan direalisasikan secepatnya. Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah cukup ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dan mohon maaf apabila terbuat ide. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kan? Satu lagi Hetty belum kan? Iya masih ada kan? Before I left cupnya. Waalaikumsalam. Menanyakan tentang bantuan yang diberikan oleh perusahaan kami melalui Departemen. Baik, silakan Mas. Ini dari pihak perusahaan ya? Oke. Ibunya mau minum apa? Sebasi.
Oke, good. Ini dulu kedatangan saya ke sini sebagai pihak CSR di perusahaan PT PLN ini ingin mengetahui dan ingin mengkonfirmasi apakah bantuan yang diberikan oleh perusahaan kami melalui bupati sudah dilaksanakan. Oh iya, baik Ibu. Betul, saya sendiri sebagai masyarakat benar adanya telah menerima dan merasakan langsung manfaat dari bantuan tersebut. Siapa yang lupa lirik? Baiknya kalau begitu Ibu, terima kasih atas konfirmasinya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kalau gitu saya izin pamit. Udah ya? Masih. Oh, udah. Belum. Penutup. Saya sebagai keuangan 1 menganalisis indeks standar GRI perusahaan PT PLN dari indeks standar GRI PT PLN dari 100 sampai GRI 400, di mana GRI yang dilaporkan ada 53 atau sekitar 38%, GRI yang tidak dilaporkan itu ada 86 atau 62%. Jadi total keseluruhan GRI itu ada 139. GRI yang tidak dilaporkan itu alasannya ada satu GRI yang memang dicantumkan tetapi tidak dimasukkan di laporan keberlanjutan. Iya. Dan sisanya memang tidak mencantumkan di laporan keberlanjutannya. Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1.